Paul Heyman dan The Vision mencoba mengancam Cody Rhodes menjelang Crown Jewel, namun Randy Orton muncul membantu Cody. Selain itu, Tiffany Stratton mempertahankan gelar WWE Women's Championship, tapi rasanya mulai membosankan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan bahas semuanya di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id. Selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Bisa juga dengan subscribe channel YouTube channel YouTube Wrestling Universe Indonesia, juga bisa nyalain lonceng di sana karena WWE Podcast juga akan tayang di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa juga follow IG, Instagram dan TikTok @WWE Podcast. Boleh di like, comment, share dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan kali ini kita masih dalam rangka perjalanan menuju Crown Jewel yang akan terjadi di 11 Oktober kalau gua nggak salah. Dan di SmackDown kita mendapatkan beberapa tepatnya satu pertandingan yang terkonfirmasi, yaitu Tiffany Stratton yang berhasil mempertahankan gelar WWE Women's Championship, sehingga dia akan melawan Stephanie Fouquet dari Raw yang memegang Women's World Championship saat ini untuk champion versus champion dari divisi wanita dan memperebutkan gelar Crown Jewel itu ya. Nah, tapi sebelum itu masih terkait Crown Jewel juga ada promo segmen di mana Paul Heyman dari The Vision muncul di SmackDown dan kemudian membuka segmen Friday Night SmackDown gitu. Di sini dia muncul kemudian sempat menyinggung terkait mau bahas apa. Dia impersonate Cody Rhodes dengan "So what do you want to talk about?" Dia singgung mau ngobrolin tentang Seth Rollins atau Roman Reigns, atau Braun Breaker calon main eventer, atau juga bahas rumor soal Brock Lesnar. Nah, di sini tapi kemudian Cody Rhodes muncul memotong Paul Heyman. Kemudian Cody Rhodes di ring menunjukkan sebuah gambar dari WrestlePalooza di mana Paul Heyman yang berdiri di sisi Brock Lesnar ketika melawan John Cena. Kemudian Cody menekan Heyman, bertanya tentang dia jadi sebenarnya siapa sekarang gitu. The Oracle, yaitu adalah gelarnya bersama The Vision. The Wise Man, gelarnya bersama Roman Reigns, atau The Advocate, gelarnya bersama Brock Lesnar. Nah, Paul Heyman cuma menjawab bahwa dia adalah the GOAT, the greatest of all time. Dan kemudian Cody Rhodes ya mengakui itu, tapi juga mempertebal pertanyaan tentang Brock Lesnar gitu. Ini juga pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan kita semua gitu ya, karena rasanya enggak puas nonton Brock Lesnar lawan John Cena kemarin di WrestlePalooza. Terlalu gampang, terlalu mudah, dan terlalu cepat. Kemudian di Crown Jewel John Cena malah akan bertemu dengan AJ Styles. Jadi pertanyaan besar nih, Brock Lesnar cuman segitu aja atau akan ada lagi gitu. Nah, kemudian Paul Heyman memperjelas bahwa tidak ada Brock Lesnar malam itu, tapi dia memperingatkan Cody Rhodes bahwa walaupun tidak ada Brock Lesnar, bukan berarti dia tidak terancam. Dan disitulah masuk The Vision, Braun Breaker dan Bronson Reed. Nah, kemudian di situ akhirnya Cody Rhodes mencoba melawan Braun Breaker dan Bronson Reed, tapi kalah jumlah. Dan kemudian muncullah Randy Orton yang menyelamatkan Cody Rhodes dan akhirnya berhasil memukul mundur Braun Breaker dan Bronson Reed. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Randy Orton itu ketangkap kamera
ngeliatin beltnya Cody, sama kayak Jey Uso ketangkap kamera ngeliatin beltnya Cody waktu di Monday Night Raw ya. Nah, ini persis lah gitu. Jadi kalau dari gua ngelihat apa yang terjadi di segmen ini, sepertinya kita akan melihat Randy Orton dan Cody Rhodes tag team melawan Bron Breakker dan Bronson Reed. Mungkin ini salah satu pertandingan pemanasan menuju Crown Jewel. Nah, kemudian abis Crown Jewel, mungkin Randy Orton akan ngincer Cody Rhodes. Tapi itu juga kalau nggak keduluan sama Jey Uso. Nah, tapi itu juga tergantung bagaimana jalannya champion versus champion, Cody Rhodes versus Seth Rollins nanti gitu. Karena bisa juga ini jadi build up menuju War Games dengan kemunculan orang-orang yang kayak gue prediksi di episode sebelumnya. Nanti mungkin kalau kita bahas prediksi Crown Jewel nanti gue akan recall lagi gitu. Tapi untuk saat ini lo bisa dengerin episode sebelumnya. Seperti itu. Jadi tidak ada kelanjutan apa-apa. Seth Rollins pun tidak muncul di SmackDown. Kemudian selanjutnya adalah pertandingan tag team untuk number one contenders match WWE Tag Team Champions antara The Street Profits melawan Melo Don Miz. Nah, di backstage The Street Profits sempat diinterview dan kemudian di point out masalah internal mereka yang sempat di highlight sama Wyatt Six sebelumnya gitu ya, sebelum mereka kalah di mana ya? Bukan di WrestlePalooza, gue lupa deh. Tapi di SmackDown ya kalau nggak salah. Nah, tapi di sini Street Profits menjelaskan, mempertebal, menegaskan bahwa tidak ada lagi masalah di antara mereka. Terus kemudian mereka udah oke aja gitu. Tapi itu kan yang diucapkan ya. Tapi gue ngerasanya sih sebenarnya tidak mulus-mulus amat gitu. Nah, kemudian masuklah ke match The Miz dan Carmelo Hayes melawan Montez Ford dan Angelo Dawkins dari The Street Profits. Miz dan Montez Ford yang memulai, kemudian Carmelo Hayes sempat bikin distraksi sampai The Miz hampir menang via roll up dan beberapa kali juga banyak near fall cepat dari kedua belah pihak gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya Carmelo Hayes sempat kasih first 48. Gue lupa ke siapa, tapi akhir dari situ dia udah siap mengakhiri pertandingan. Tapi lagi-lagi The Miz muncul dari ringside terus tag in sendiri gitu. Dan ini kali ini Carmelo Hayes menahan The Miz ketika The Miz masuk hingga terjadi sedikit keributan antara Carmelo Hayes dan The Miz gitu. Kemudian akhirnya Angelo Dawkins masuk memborbardir The Miz, lalu tag ke Montez Ford. Montez Ford frog splash mengenai Miz, kemudian Montez Ford ngunci The Miz, dipin The Miz. Kemudian dari ringside sebenarnya Carmelo Hayes mau masuk ngehancurin pinnya Montez Ford seperti tag team pada umumnya, tapi kali ini Carmelo Hayes seperti menahan diri dan tidak jadi ngehancurin pinnya Montez Ford sehingga Street Profits menang. Nah, menurut gua ini udah dikit lagi Melo Don Miz untuk bubar, tapi kelanjutan Melo Don Miz gua rasa ada di tangan The Miz. Kalau The Miz tahu masalah Carmelo Hayes menahan diri untuk bantu dia, udah pasti menurut gua akan langsung pecah, langsung konflik antara mereka berdua at least gitu. Nah, tapi kalau The Miz nggak tahu atau kemudian Carmelo Hayes minta maaf masalah ini dan The Miz memaafkan, ya kita akan lihat Melo Don Miz masih lanjut gitu. Kalau preferensi gue pribadi mungkin Melo Don Miz lanjut dulu aja lah sampai US Open Challenge-nya Sami Zayn selesai. Karena Carmelo Hayes adalah salah satu contender kuat untuk US Championship menurut gue, US title. Dan sampai US Open Challenge-nya selesai, dan asumsi gua US Open Challenge Sami Zayn ini akan selesai ketika Solo Sikoa muncul lagi. Nah, di situ mungkin baru Melo Don Miz bisa pecah dan Carmelo Hayes bisa aim US title lagi gitu. Sementara The Miz nggak tahu lah The Miz mau kemana gitu. Karena menurut gua mau Carmelo Hayes masih di Melo Don Miz, mau dia single, dia akan jadi jobber anyway gitu sampai US Open Challenge ini selesai. Jadi daripada jadi jobber nggak jelas, mendingan
mungkin Melodon Miss ngasih kita drama-drama bumbu-bumbu sedikit lah gitu. Nah, terkait US title di divisi wanita, US title yang dipegang sama Giulia di minggu ini, Giulia dan Kiana James, official representative-nya, ditantang tag team oleh Michin dan Bifab. Dari awal Kiana James langsung menyerang Michin di apron, lalu duel dengan Bifab. Kemudian Michin masuk dan mereka double team James untuk hampir near fall. Kemudian terjadi chaos juga di luar ring, di mana Giulia banting Michin ke meja komentator, tapi Michin balas dengan dropkick dari atas meja. Nah, kemudian Michin itu sempat mencoba eat defeat. Kiana James sempat menghindari sekali, tapi kena di percobaan kedua. Saat Michin siap mengakhiri, Kiana James mundur ke sudut dan tag Giulia. Giulia masuk, menghajar Michin dengan arrivederci, lalu kemudian Northern Lights Bomb, kemudian akhirnya pinfall untuk kemenangan Giulia dan Kiana James. Ini adalah pertandingan bumbu aja menurut gua. Menurut gue sampai sejauh ini makin gak jelas storyline Women's US Championship ini. Benar-benar butuh penantang baru, mungkin dari NXT atau Kiana James betraying Giulia. Karena Kiana James ini kan talenta yang mati sebelum berkembang, kasarnya gitu ya. Kalau nggak salah dia naik ke main roster tahun lalu, 2024. Terus kemudian dia langsung cedera panjang dan ini baru balik lagi gitu. Dengan karakter dia sebagai businesswoman, sangat mungkin betraying Giulia dan kemudian dia mencoba merebut US Championship. Walaupun Kiana James pun gue ngerasa karakternya masih nggak terlalu kemakan sih ya untuk US Championship nih. Cuman ya udahlah, kita tunggu dulu aja karena gue rasa mereka ini sangat terpinggirkan sih US Championship, Women's US Championship ini. Benar-benar tidak diperhatikan rasanya gitu. Makanya mungkin ketika ada penantang baru, calon main roster dari NXT, ini akan jadi batu loncatan yang baik. Kayak Giulia juga baru naik ke SmackDown dari NXT, ini jadi batu loncatannya dia gitu. Nah, kemudian kita ada juga US title championship, tapi kali ini adalah open challenge dari divisi pria, di mana Sami Zayn membuka siapapun yang mau menantang dia untuk United States Championship. Pertama dulu kemarin ada Rey Fenix, kemudian Carmelo Hayes, dan di minggu ini yang muncul adalah Javon Evans dari NXT. Javon Evans ini, kalau gua nggak salah ingat, bukan penampilan pertamanya di main roster. Dia sempat muncul untuk tag team atau Fatal 4-Way match ya, gue lupa. Tapi dia udah sempat muncul waktu itu. Dan yang menarik sebenarnya, Javon Evans ini di NXT dia bukan title collector, tapi lawan-lawan besar yang dia hadapi itu jadi pondasi buat statusnya sekarang, yang bisa dibilang juga the people's guy, crowd yang dicintai crowd gitu. Sama kayak jalurnya Sami Zayn di era NXT-nya dia gitu. Jadi buat gua sedikit mengejutkan karena dari NXT sangat banyak nama-nama lain, tapi mengingat NXT juga ada No Mercy kemarin, jadi mungkin Javon Evans yang agak lebih leluasa gitu. Karena Javon Evans sendiri di NXT No Mercy juga ada pertandingan single match lawan Josh Briggs kalau gua nggak salah, dan Josh Briggs juga hadir di SmackDown, build up untuk dengan lawan Javon Evans, tapi pertandingan mereka tidak ada title-nya. Sementara yang lain kayak Obafemi, Ricky Sainz, kalau gua nggak salah Ethan Page, mereka ada title yang dipertaruhkan gitu. Makanya mungkin Javon Evans lah yang naik duluan saat ini. Dan pertandingannya sangat-sangat menarik menurut gua. Javon Evans sempat unggul di awal dengan Hurricane Rana dan dropkicknya, tapi kemudian Sami Zayn balas dengan clothesline. Kemudian Javon Evans cukup dominan terus menekan Sami Zayn dengan OG Cutter, hampir near fall dramatis.
Dan ini sangat memanaskan crowd. Tapi kemudian Sami Zayn bangkit, balas dengan Exploder ke turnbuckle. Sempat coba Helluva Kick tapi kemudian dipotong sama Evans. Evans kemudian coba untuk double spring tornado splash tapi gagal. Kemudian akhirnya momentum balik ke Sami Zayn sehingga akhirnya lagi-lagi Sami Zayn mengunci kemenangan dengan Blue Thunder Bomb. Kemudian di pinfall dan kemudian Sami Zayn menang dan tetap mempertahankan US Championship-nya. Nah, ini jadi pembuka jalan untuk orang-orang talenta-talenta dari NXT untuk masuk menantang Sami Zayn memanfaatkan Open Challenge-nya ini. Ada Trick Williams, Oba Femi, Ethan Page, Ricky Sainz yang paling digembar-gemborkan lah ya gitu. Menurut gua kalau ada yang kehilangan gelar di NXT No Mercy, possibly bakal muncul next week di Open Challenge. Yang berarti adalah kemungkinannya Oba Femi yang dikalahkan sama Ricky Sainz untuk NXT Championship di NXT No Mercy, sehingga Oba Femi kehilangan gelarnya dan sangat mungkin untuk dia akan muncul di Open Challenge ini gitu. Sementara Ethan Page masih mempertahankan gelarnya, Ricky Sainz yang sekarang pegang gelar, satu lagi Trick Williams kalau nggak salah juga masih pegang gelar gitu. Jadi kita tunggu nih Oba Femi akan muncul di Open Challenge ini. Dan menarik sekali kalau Oba Femi ternyata berhasil merebut gelar dari Sami Zayn sih menurut gua. Karena Oba Femi sangat mengerikan juga, sehingga ya sangat menarik sih kalau ternyata build-nya kan Oba Femi tuh kayak Booker T ya. Kalau menurut gua gitu. Jadi kalau dibayangkan Booker T bisa lawan Sami Zayn, gua rasa yang menang sih Booker T gitu. Tapi kita lihat aja apa yang masih akan panjang kayaknya Open Challenge-nya ini. Gua rasa mungkin sampai Crown Jewel. Either mungkin di Crown Jewel akan ada pertandingan terakhirnya yang which is adalah kemungkinan adalah Solo Sikoa, atau sebelum Crown Jewel gitu selesainya. Masih ada 2 minggu lagi lah gitu. Nah kemudian sebelum kita bahas terkait mendekati Crown Jewel, ada juga yang baru comeback, yaitu adalah Jacob Fatu. Setelah seminggu ini gue ngerasa di X itu rame banget masalah isu Jacob Fatu menghilang dari layar. Terus kemudian semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba di SmackDown kali ini Jacob Fatu comeback. Ini berawal dari segmen Drew McIntyre yang muncul dengan boot besi atau apapun itu yang menunjukkan dia cedera habis WrestlePalooza, di mana dia nendang LED di bawah announce table. Nah, Drew McIntyre masuk, kemudian bercerita soal sejarah panjangnya dengan arena itu, di mana dia comeback di 2017, juara WWE di Thunderdome dan seharusnya jadi WWE Champion lagi setelah WrestlePalooza. Terus kemudian dia membahas soal keputusan wasit di WrestlePalooza, bilang sebenarnya dia bisa menang, tapi oke lah dia maafin wasit Ryan Trent. Karena menurut dia kesalahannya ada di Cody Rhodes. Nah terus kemudian Nick Aldis, General Manager SmackDown, datang menolak alasan Drew dan bilang soal boot yang dipakai Drew bukan dari tim medis WWE. Drew balas dengan sarkas menyebutnya tim medis WWE, maksudnya tim medis Cody Rhodes gitu. Lalu mengklaim bahwa dirinya adalah champion tanpa sabuk. Nah disitulah muncul Jacob Fatu memotong Drew. Dan dia bilang Drew harus berhenti mengeluh dan menyuruhnya diam. Drew McIntyre marah, kemudian sempat adu mulut sedikit, sampai akhirnya di headbutt Jacob Fatu dan akhirnya Jacob Fatu membalas keras. Endingnya Jacob Fatu menyobek boot medisnya Drew, kemudian menghajar Drew McIntyre. Nah ini menurut gue feud yang aneh, tapi mungkin worth to watch kalau memang terjadi di kemudian hari. Karena rasanya gak pernah aja ada cerita yang menyambungkan Drew McIntyre dan Jacob Fatu.
Bahkan menurut gua aneh ketika Drew McIntyre melihat Jacob Fatu masuk, terus bisa dibilang responnya Drew McIntyre tuh langsung nge-acknowledge Jacob Fatu gitu. Kalau gua jadi Drew McIntyre, gua akan respon pertama kayak lu siapa gitu. Karena mereka tidak pernah ada di jalur cerita yang sama. Kemudian Drew McIntyre levelnya bisa dibilang jauh di atas Jacob Fatu, level senioritasnya, sehingga lebih mungkin kalau Drew McIntyre jawab lu siapa gitu, tiba-tiba datang marah-marah gitu. Nah itu mungkin lebih memanaskan, lebih mengurangi keanehan feud ini. Tapi kalau memang terjadi Drew McIntyre versus Jacob Fatu, gua rasa pertandingan yang cukup pantas untuk dinikmati, gua rasa gitu. Walaupun tanpa storyline yang panjang. Dan yang terakhir adalah Tiffany Stratton yang berhasil mempertahankan gelar WWE Women's Championship dalam sebuah triple threat match dengan Jade Cargill dan Nia Jax. Ini adalah feud yang cukup berputar-putar lama, gua rasa ya. Dan triple threat match ini sesuatu yang tidak terhindarkan pada akhirnya. Walaupun gua rasa dari triple threat match ini juga tidak selesai menurut gua. Di matchnya sendiri Nia Jax di awal match sangat mendominasi. Kemudian Jade Cargill dan Tiffany Stratton beberapa kali bekerja sama secara singkat untuk menjatuhkan Nia Jax, tapi cepat pecah jadi saling serang. Kemudian banyak momen nyaris pinfall kayak OG Cutter dari Jade Cargill dan roll up dari TV, tapi selalu digagalkan. Dan kemudian Nia Jax menghajar keduanya di luar ring, bahkan hampir menutup pertandingan setelah leg drop. Tapi kemudian Jade Cargill dan Tiffany Stratton bekerja sama lagi, superplex ke Nia Jax dari turnbuckle. Kemudian Jade juga melakukan Samoan drop ke Nia Jax di atas ring steps yang bikin dirinya berdarah. Dan kemudian akhirnya Jade Cargill itu sebenarnya hampir menang setelah Eye of the Storm. Tapi kemudian TV masuk mengusir Jade Cargill, lalu kemudian mendaratkan Prettiest Moonsault Ever ke Nia Jax untuk mencuri pin dan tetap jadi juara. Satu kata buat feud ini sih, membosankan buat gua. Pertandingannya seru, tapi hasilnya sangat membosankan. Ditambah ada insiden waktu Nia Jax dipin sama Tiffany Stratton, countdown wasit tidak pas sama kick outnya Nia Jax, bahkan jauh. Jadi wasit udah countdown 1, 2, ketiganya dia angkat gitu. Tapi ternyata Nia Jax-nya tidak ngangkat, tidak kick out gitu. Sehingga sangat canggung lah di sana. Kayaknya kalau gue sempet baca dari X itu emang ada kesalahpahaman antara Nia Jax dengan wasit apa dengan siapa ya gitu. Sehingga yang salah kayaknya ya Nia Jax gitu, kenapa nggak kick out. Tapi itu sangat tertangkap kamera, sangat jelas, sehingga sangat mengecewakan. Ditambah hasilnya seperti ini, buat gua sih membosankan. Storyline di WWE Women's Championship ini mulai datar menurut gua, sehingga menurut gua pribadi harusnya title change di sini bisa kasih at least sedikit warna di storyline ini gitu. Walaupun gua paham mungkin tidak cukup waktu untuk build ke Crown Jewel, champion versus champion. Dan sekarang pun champion versus champion di divisi wanita, menurut gua Tiffany Stratton versus Stephanie Fouquet kurang banget. Masih ada 2 minggu, semua hal masih mungkin terjadi. Tapi gue pribadi sangat menanti kembalinya Bianca Belair di cerita ini. Kemungkin dia kembali bisa bisa mengubah arah cerita lah gitu. Dan mungkin bisa merebut WWE Women's Championship lagi gitu. Itulah yang terjadi dari Friday Night SmackDown. Ada beberapa backstage moment yang tertangkap kamera, seperti misalnya
Charlotte Flair dan Alexa Bliss yang dikonfront sama Sol Ruka dan Zarya dari NXT, di mana Zaruka ini meminta kesempatan perebutan WWE Women's Tag Team Championship. Tapi kemudian langsung ditolak mentah-mentah karena dibilang sama Charlotte Flair mereka belum pantas karena belum membuktikan diri. Karena memang kalau nggak salah Zaruka di NXT lagi disorot karena kurang kompak. Gua nggak inget masalahnya apa. Makanya pernyataannya Charlotte Flair itu masuk akal banget gitu. Tapi mengingat butuhnya kontender baru untuk tag team wanita, mungkin Sol Ruka dan Zarya ini naik ke tag team sangat memungkinkan. Tapi ya kita lihat dinamikanya di NXT sih, karena masalah mereka kurang kompak ini, dan Sol Ruka juga single matchnya juga lumayan. Tambah dia masih mempertahankan WWE Women's Speed Championship di NXT No Mercy kemarin gitu. Jadi Sol Ruka sebagai individu masih kuat, sebagai tag team malah lagi goyah gitu. Jadi sangat mungkin juga mereka pecah sebelum naik, sehingga gagal untuk mengincar tag team championship. Dan kemudian yang terakhir di backstage juga terjadi sedikit clash antara Damian Priest, Kit Wilson dari Pretty Deadly, dan Aleister Black. Pretty Deadly sendiri udah lama gak muncul karena Elton Prince cedera. Gue gak ingat dari kapan. Tapi yang jelas di episode SmackDown minggu lalu 19 September ada segmen backstage di mana Kit Wilson dari Pretty Deadly itu sedang di kantor GM Nick Aldis. Kemudian Priest muncul karena marah-marah atas serangan Aleister Black, dan kemudian di situ Kit Wilson ngomong dan ngejek Damian Priest, membuat Damian Priest kehilangan kesabaran dan melempar Kit Wilson ke dinding kantor. Ke dinding kantor gitu. Dan kemudian di minggu ini Kit Wilson itu datang menghadang Priest di backstage dengan kondisi pakai wheelchair, pakai gips juga kayaknya tangannya kalau nggak salah. Memprovokasi Damian Priest lagi gitu, bilang dia toxic lah apa segala macam gitu. Terus kemudian sampai akhirnya dia kayaknya takut sendiri, jatuh sendiri. Tapi kemudian Aleister Black muncul dari belakang secara tiba-tiba menyerang Damian Priest dengan Black Mass. Kemudian mengancam melanjutkan konflik ini sampai hanya satu yang tersisa. Nah ini tuh kayak sedikit build up untuk sebuah match last man standing yang mungkin terjadi di Crown Jewel, menurut gua. Sehingga untuk Crown Jewel sendiri kita udah punya 3 match yang confirm lengkap, yaitu dengan terkonfirmasinya Tiffany Stratton akan menghadapi Stephanie Vaquer untuk champion versus champion Crown Jewel divisi wanita. Dan ini udah resmi di posternya, walaupun Stephanie Vaquer di poster utamanya Crown Jewel masih belum ada, sehingga masih mungkin tiba-tiba berubah. Dan buat gue pribadi, kayak yang tadi gue bilang, pertandingan ini agak potensi membosankannya sangat tinggi. Mungkin bisa jadi kayak terjadi dan cepat berlalu aja, kayak Queen of the Ring-nya Jade Cargill dan Asuka, atau SummerSlam kemarin antara Jade Cargill melawan Tiffany Stratton. Ini dua-duanya ada Jade Cargill nih. Tapi intinya matchnya menarik, tapi kemudian apa yang terjadi di sana tidak ada kelanjutannya aja gitu, selesai aja gitu. Queen of the Ring ya ada kelanjutannya di SummerSlam, tapi kayak kan gitu doang gitu. Tidak ada sesuatu yang menarik sampai menarik perhatian kita gitu. Itu menurut gua. 2 minggu, masih ada 2 minggu, masih mungkin berubah. Hopefully gue pribadi berharap berubah lah gitu. At least salah satu nggak jadi, entah gimana nggak tahu deh. Walaupun agak menyedihkan ya kalau emang nggak jadi. Kemudian kita akan untuk Crown Jewel dengan terkonfirmasinya John Cena versus AJ Styles, harusnya kita menantikan promo dari mereka berdua, karena matchnya ini dipasarkan sebagai one last time match antara John Cena dan AJ Styles. Jadi rasanya butuh sedikit promo lah untuk memanaskan suasana lagi gitu. Dan kemudian untuk potential match yang mungkin akan terjadi di Crown Jewel,
dari yang mungkin dari minggu ini ya, dari SmackDown ada tadi last man standing match antara Damien Priest versus Aleister Black. Kemudian mungkin juga terjadi Drew McIntyre versus Jacob Fatu. Terus yang mungkin terjadi juga adalah ending dari US Open Challenge tadi yang gue mention antara Sami Zayn dan Solo Sikoa. Dan yang terakhir yang mungkin terjadi dari Raw ada tag team antara Rhea Ripley dan Io Sky melawan Kabuki Warriors, yaitu Asuka dan Kairi Sane. Nah itulah untuk Crown Jewel masih ada 2 minggu, slot masih terbuka lebar. Hopefully kita mendapatkan match-match menarik gitu. Kalau menurut lo match apa yang lo tunggu terjadi di Crown Jewel? Mungkin title challenge atau bukan? Boleh share dan komen di episode ini. Kita bisa ngobrolin bareng-bareng. Match apa yang kalian tunggu di Crown Jewel? Dan untuk saat ini WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, dan bisa juga dengerin WWE Podcast di YouTube channelnya Wrestling Universe Indonesia. Jadi boleh di subscribe juga YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast. Jangan lupa follow juga Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk saat ini, untuk sekarang, gua Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.